Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan observasi lapangan mata kuliah perawatan kendaraan pada bengkel selama 2000. Yang pertama ada rekan saya yang pertama dan dan saya sendiri Rizky Firdaus dengan NIM 23074052 dan saya Muhammad Hasan Alfarel dengan NIM 23743009. Dan saya Abdullah Maulana dengan NIM 234052. saya yang terakhir Budi Prianto dengan NIM 23074053. Baiklah, untuk melakukan servis 10.000 km, pertama-tama kita cek bagian kapnya terlebih dulu. Kita cek dulu terlebih dulu ini ya, filter udara, cek aki, cek busi kan. Setelah semuanya kita cek dan tidak terjadi masalah, lanjut kita akan mengecek bagian rem di bagian depan. Bagian remnya buka terlebih dahulu ban depan ini, lalu cek kampas rem apakah sudah tipis atau masih tebal. Kalau masih tebal, perawatannya cukup di amplas saja. Nah, setelah itu kita cek juga displaynya. Displaynya ini bisa bergelombang atau berkarat. Kalau bergelombang atau berkarat kita bubut. Tapi kalau displaynya sudah terlalu tipis, kita ganti saja displaynya. Setelah itu kita cek juga keadaan stoknya, apakah sudah keras atau masih bagus. Kalau masih bagus, Dan saya akan menjelaskan perawatan tentang rem dan ban. Kita lihat kondisi bannya masih baru, ya, masih bisa dipakai sekitar 5 sampai 6 bulan lagi. Dan sistem pengereman di sini saya akan menjelaskan ketika melihat kampas rem, ketika kampas remnya sudah mau habis atau sudah tipis. Di sini saya akan menjelaskan yang tadi pengecekan selanjutnya, yaitu kita cek bagian tromolnya apakah sudah haus atau sudah tipis. Di sini kita akan bisa melakukan perawatannya. Dan cara perawatannya bagian tromol itu di amplas atau dibersihkan dengan angin. Selanjutnya pengecekan seal-sealnya, apakah sudah keras atau sudah banyak yang rusak. Kalau sudah rusak, langsung diganti saja. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginstalan rem tromol, yaitu dengan cara memutar bagian adjuster agar menaikkan kampas ke arah tromol. Kampas tidak boleh terlalu menekan ke tromol, harus seimbang agar rem bagus dan tidak goyang. Selanjutnya pasang kembali tromol, kampas rem dan roda. Setelah akhirnya bisa kita lakukan pengecekan pada pengereman, yaitu dengan cara menekan rem 3 atau sampai 4 kali saat mobil bekerja dengan maksimal. baik, di sini saya akan melakukan perawatan sistem penerangan pada mobil Honda Brio. Yang pertama itu sistem penerangan pada mobil Honda Brio berfungsi untuk memberikan visibilitas untuk saat berkendara atau saat antar pengguna jalan lainnya. Di sini ada lampu utama. Lampu utama ini berfungsi untuk memberikan penerangan untuk ke depan. Lampu utama ini terdiri dari dua, ada lampu dekat dan lampu jauh. Lampu dekat berfungsi untuk pengguna normal dan lampu jauh untuk penggunaan untuk yang jauh. Di sini ada lampu sen. Lampu sen ini berfungsi untuk memberikan tanda kita akan berbelok. Di sini ada lampu sen kiri dan lampu sen kanan. Yaitu jika lampu sen ini hidup bersamaan, itu disebut dengan lampu hazard. Lampu hazard ini berfungsi untuk menandakan bahwa
mobil berhenti secara mendadak. Lalu ada depan masih ada lampu kota berfungsi untuk menerangi jalan ketika kita berhenti di pinggir jalan yang gelap atau kurang cahaya. Lanjut di belakang ada lampu mundur. Lampu mundur ini berfungsi untuk menandakan ke pengendara lain bahwasanya kita akan melakukan mundur. Lanjut lampu mundur. Lampu di sini lampu interior berfungsi untuk menerangi di dalam mobil, di dalam kabin untuk menerangi pencahayaan, mengisi pencahayaan. Di sini untuk perawatannya, jika lampu sudah kurang bercahaya, langsung kita ganti gas. Muhammad Devira. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pengisian dan bagaimana cara merawat sistem pengisian. Ini ada sistem pengisian, adalah sistem yang pada kendaraan yang berfungsi menghasilkan energi listrik atau memenuhi kebutuhan energi listrik pada kendaraan saat mesin hidup. Cara kerja sistem pengisian ini adalah saat mesin hidup, putaran mesin akan memutar alternator dan menghasilkan arus bolak-balik. Dan selanjutnya disearahkan menjadi arus searah oleh rektifier. Tegangan listrik yang diatur oleh voltage regulator agar tetap stabil sesuai kebutuhan kendaraan. Listrik tersebut digunakan untuk menyuplai ke seluruh sistem. Di sini cara merawat sistem pengisian itu kita memeriksa aki di sini terdapat karat atau tidak. Terus kita periksa feedbacknya. Di sini feedbacknya masih bagus atau tidak, atau terdapat keretakan pada feedbacknya yang menyebabkan sistem pengisian tidak maksimal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin dan cairan pada mobil Honda Vario. Yang pertama perawatannya pada sistem pendingin ini ada radiator. Kita cek air radiatornya apakah sudah berkurang atau tidak. Seandainya berkurang, bisa kita tambah air radiatornya. Kemudian kita lanjut dengan air cadangan radiatornya. Air cadangan radiatornya atau reservoirnya itu selalu kita cek. Selanjutnya kita cek bagian cairan pada wiper, untuk wiper mobil. Nah, untuk menyemprotkan air di kaca pada mobil untuk membersihkan kacanya, dan wipernya pun bergerak. Kita lanjut, kita akan mengecek bagian olinya. Kita angkat stick olinya ke atas, kita cek apakah kadar olinya masih kental atau udah cair. Seandainya masih kental, itu bertanda olinya masih bisa dipakai, cuman tidak lama. Kalau olinya cair dan kualitasnya tinggal sedikit lagi, diharapkan olinya diganti. Ini pada bagian ini kita lihat untuk menyimpan air minyak rem, berfungsi untuk pada pengereman. Di sini untuk pengisian oli. Cukup sekian penjelasan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.